Salam, selamat siang. Ada sukacita hari ini? Amin, puji Tuhan kita boleh berkumpul di tempat ini. Tentunya dengan hati yang benar-benar rindu akan Tuhan, amin. Mari saya undang teman-teman, saudara, Bapak Ibu semua bangkit berdiri menikmati kasih Tuhan. Sambil memberi salam sehati. Tidak bisa berjabat tangan, memberi senyum yang indah untuk teman-teman, untuk saudara seiman kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Hari ini di tempat ini, kami datang membawa hidup kami untuk kami persembahkan. Menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi kemuliaan Tuhan. Biarlah hidup kami memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kami percaya setiap kami yang ada di tempat ini ada satu kerinduan, ada satu kehausan, yaitu kasih Tuhan. Sebab Tuhan setia dalam kehidupan kami dan tak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah nama-Mu dimuliakan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi kita katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan,
nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sembah Dia, Kaulah yang setia. Oh Yesus, kami menyembah. Haleluya, terima kasih sebab Engkau yang layak ditinggikan, sungguh kami tak dapat balas kasih-Mu. Kami menyembah, kami tinggikan kami menyembah-Mu, jamalah hati ini, oh Yesus, sebab Engkau Allah yang kudus. Kaulah segalanya bagi kami. Oh Yesus,
Kami mau bersorak, bersuka cita, bersyukur sebab Engkau baik. Amin. Ada sukacita hari ini? Amin. Mari kita bersuka cita dan bersyukur di dalam Tuhan. Engkau baik Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Hey! Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, amin, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Amin, sebab Dia baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yeay, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang setia, Dia baik buat saya dan buat saudara. Amin. Siapkan hati kita, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, Engkau setia bagi kami. Bapa, Kau setia. Bapa,
hambanya dipersilakan. Terima kasih Bapa buat kesempatan waktu yang indah ini. Kami mau duduk, buka hati kami untuk Engkau berbicara, menyampaikan apa yang Engkau inginkan, dan kami ada di dalamnya menghidupinya. Karena kebenaran itu adalah bagaimana kami menghidupinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau mengurapi menjamah hamba-Mu, kiranya apa yang diperkatakan adalah kebenaran-Mu. Isi hati Tuhan yang dapat membawa kami semakin hari diubahkan di jamaah Tuhan menjadi seperti yang Bapa inginkan. Terima kasih di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak, di tengah-tengah dunia yang tidak pernah memberi kepastian. Kadang-kadang ada ketakutan dan keraguan. Biarlah kami tetap menaruh percaya kepada Bapa yang setia. Buat kami juga mengerti bahwa dunia ini bukan tempat kami tinggal untuk selamanya. Ada surga, ada kekekalan yang ada bersama dengan Bapa. Terima kasih firman-Mu hidup, kami sambut dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Ya, kabarnya pasti baik-baik semua. Karena memang Tuhan kita, Tuhan yang sangat baik, mengasihi dan mencintai kita. Saya langsung mengajak kita untuk membuka Kisah Para Rasul pasal 16. Kita baca mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Panjang, tapi karena mengingat waktu, saya tidak akan membaca semuanya, hanya beberapa ayat saja untuk mengantar kita, membawa kita untuk dapat menemukan makna dari kebenaran itu sendiri. Karena pengetahuan akan firman yang penting kan kita menangkap pesannya. Pesan apa bagi saya, bagi kita semua. Supaya kita dapat menghidupi kebenaran itu. Kisah Rasul, mari kita baca. Saya akan membaca bersuara dan Bapak Ibu Saudara boleh mengikutinya di dalam hati. Ayat 16 dimulai, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap karena menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacaukan kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat
yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderah mereka. Setelah mereka berkali-kali diderah, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasung yang kuat. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyang, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, ayat sebelumnya kita melihat dengan jelas panggilan yang ditanggapi oleh Paulus dalam pelayanannya. Dan kita melihat di sini bahwa ada hal-hal yang sangat luar biasa sebenarnya terjadi. Lalu saya berpikir, saya kasih judul itu judulnya ada dua. Sikap hati atau penjara. Kalau saya kasih judul penjara juga sebenarnya juga menarik. Lalu saya gabungkan penjara dan sikap hati. Penjara dan sikap hati. Saudara kekasih Tuhan, ketika kita mendengar kata penjara, pasti terlintas di benak, di pikiran kita adalah penderitaan, tekanan, belenggu. Bahkan kalau kita mendengarkan penjara zaman dahulu itu siksaan. Ada kesulitan, ada kesusahan dan penderitaan. Pasti bukanlah tempat yang kita sukai, betul? Ada yang suka berada di sana, tentu tidak ada yang mau, tidak ada yang suka. Tidak ada yang menginginkan, bahkan tidak ada orang yang mengimpikan atau membuat semacam sebuah daftar dalam hidupnya, kepingin pergi kemana, jalan-jalan, nginap barang 3 hari atau 1 minggu di penjara. Tidak ada yang mengimpikan untuk ada di sana. Karena memang penjara bukanlah tempat untuk refreshing dalam segala kepenatan hidup. Tapi tempat untuk sementara orang-orang yang telah dijatuhi hukuman. Karena pelanggaran akan hukum. Nah, Paulus dan Silas ada di sana. Nah, tentu bukan karena kejahatan yang dilakukannya. Sekali lagi saya mau balik pada judul penjara dan sikap hati. Dia di sana bukan karena melanggar hukum dan melakukan kejahatan. Tapi kalau kita membaca sebelum ayat itu, kita menemukan ada perjalanan misi penginjilan yang sedang dijalankan oleh Paulus dan juga sahabatnya pada waktu itu. Nah, dalam misi itu saudaraku, Paulus dituduh oleh sekelompok orang yang merasa terganggu. Tadi kita baca. Lalu tuduhan itu disampaikan bahwa orang-orang ini sedang mengacaukan kota, membuat kota merasa gaduh dan ada kekacauan disebabkan oleh 2 manusia ini, saudara kekasih Tuhan. Apa yang dialami oleh Paulus yaitu penjara menjadi satu tempat dan keadaan. Sekali lagi, tempat dan keadaan. Kita kan sering mendengar itu bahasa Inggris ada home dan apa? Itu kan bicara tempat dan keadaan, situasi. Nah, tempat dan keadaannya dia makan penjara. Itu bisa saja menghancurkan, menggagalkan, bahkan menghentikan seluruh misi penginjilan yang diembannya, yaitu membawa kabar baik kepada orang lain.
Atau bisa saja penjara itu memantapkan langkahnya untuk melangkah ke depan dalam pengiringannya dan pengabdiannya kepada Tuhan. Bisa saja penjara itu menghentikan seluruh misi pelayanannya, bisa saja menggagalkan rencana Allah dalam hidupnya untuk dikerjakan, bisa. Tapi bisa juga menjadi batu pijakan untuk berdiri dan melompat. Untuk apa? Melangkah jauh ke depan, menatap rencana karya agung yang mulia yang Tuhan telah berikan kepadanya dalam pengabdiannya dan pengiringannya kepada Tuhan. Bisa saja menjadi seperti itu. Tapi tentu semua ditentukan oleh bagaimana sikap hati seorang Paulus dalam meresponi kenyataan hidup ini. Sikapnya meresponi, menanggapi apa yang sedang dialami, sedang terjadi dalam hidupnya. Saudaraku, yang kita mau renungkan hari ini adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah atau penjara dalam hidup kita. Apa itu sikap hati? Seringkali kita mengungkapkan sikap hati, banyak orang punya pengertian, tapi saya mencoba mengungkapkan pengertian begini. Sikap hati itu bagian terdalam di dalam diri manusia yang ada di wilayah kedaulatan manusia itu sendiri. Jadi sikap hati adalah bagian terdalam di dalam diri manusia yang ada di wilayah kedaulatan manusia itu sendiri. Dan disinilah tempat tindakan bersumber. Maka dari itu Alkitab berkata dalam Amsal pasal 4:23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Atau misalkan dibalik, diubah kata itu, kalau tidak menjaga hati, yang terpancar bukanlah kehidupan tapi kematian. Ternyata hati itu, saudaraku, isinya itu harus benar-benar benar. Karena kalau tidak akan terpancar sesuatu yang bisa mencelakakan diri sendiri dan juga orang lain. Maka muncullah yang namanya motivasi. Motivasi berangkat dari apa yang ada di dalam hati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Atau isilah hatimu dengan kebenaran. Karena dengan kebenaran itu yang akan menuntun langkah demi langkah kepada sebuah kehidupan yang menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, terkadang ketika kita melihat dan mendengar, bahkan mungkin kita sendiri mengalami masalah-masalah dalam hidup ini, kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan yang kecil, dan mungkin itu penjara yang sedang menekan kita, membelenggu kita, dan membuat kita tidak berdaya. Bahkan kita mungkin merasa dunia seolah-olah sedang berhenti berputar. Langit mungkin sedang runtuh. Bahkan mungkin ada yang berkata Tuhan telah meninggalkan. Itu kondisi batin. Itu kondisi yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga saudaraku, kita pun begini, jangan merasa juga kita ini hebat-hebat. Artinya begini, kita harus memiliki sisi yang bernama, harus punya kesadaran bahwa kita punya peluang untuk bisa menyalahkan Tuhan ketika kita sedang ada masalah. Kita harus jujur di hadapan Tuhan bahwa ada titik di mana kita sebenarnya tidak bisa menguasai dan kita bisa gagal untuk menyenangkan hati Tuhan. Kan itu kondisi batin kita. Jadi satu sikap dan tindakan dilakukan oleh Paulus, Alkitab tadi berkata, tadi kita sudah membacanya, bahwa di tengah-tengah situasi yang seperti itu, saudaraku, Alkitab berkata, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Dikatakan dalam ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam,
Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mungkin selama ini kita pun mendengarkan orang menyoroti kepada penjara terbuka karena ada pujian, ada penyembahan yang dinaikkan. Penjara terbelenggu itu terbuka. Tapi saudaraku, mari kita melihat lebih dalam, bukan pada doa dan penyembahannya, tetapi siapa dan bagaimana hidup seorang penyembah, penyanyi itu. Karena itu kunci keberhasilannya bukan kepada aktivitasnya, tetapi apa yang ada di dalam batin kita, apa yang ada dalam hati kita. Jadi bagaimana hidup si pendoa dan si penyanyi yang dimaksudkan dalam ayat 25. Jadi kita melihat sisi yang lain, bukan kepada pintu yang terbuka, penjara yang terbuka pintu-pintunya, belenggu yang terlepas, lalu Paulus dan Silas dilepaskan dari penjara. Tetapi kita melihat sebenarnya isi hati orang yang seperti ini apa? Sampai-sampai di tengah goncangan seperti itu, mereka menaikkan pujian, doa, nyanyian kepada Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 23 berkata, akan datang penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan pada aktivitasnya, tapi pada diri si pembuat aktivitas itu. Allah akan mencari penyembah. Kalau kita penyembah yang benar, dapat dipastikan pasti kita menjadi penyembah yang menyembah. Itu sebenarnya secara alamiah akan ada kalau hati kita benar-benar telah dikuduskan, membuka diri untuk Allah mengubahnya, dan kebenarannya terus mengubah hidup kita, maka kita bisa menjadi orang-orang yang bukan hanya penyembah, tetapi juga memiliki penyembahan. Jadi bukan pada aktivitas yang kita mau soroti, bukan apa yang dikerjakan oleh Paulus dan Silas, yaitu berdoa, menyanyi kepada Allah yang mulia, tetapi pribadi mereka sendiri. Saudaraku, ditangkap, didera, dipukul, dikoyakkan pakaian, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Misalkan kan kita mendengarkan orang di penjara, dihukum, lalu palu diketuk, tak, hukuman sekian tahun. Saya pernah mengikut satu sidang. Sidang itu cuma jadi saksi, saudara. Jadi saksi masuk dalam ruang persidangan. Rasanya itu sedang menghadap mahkamah yang ya apa? Ada semacam ada spirit yang berbeda dalam ruang sidang itu. Nah, sidang itu kan cuma menjadi saksi untuk mengubah nama. Tapi ada rasa semacam benar. Saya itu kali pertama saya masuk dalam ruang persidangan. Cuma disuruh jadi saksi, mengubah nama. Tapi itu ada rasa gentar. Nah, sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bisa dibayangkan ditangkap, dipukul, ditelanjangi, lalu dimasukkan di dalam penjara. Ini bukanlah sebuah keadaan yang menyenangkan dan membahagiakan. Pasti ada gejolak dalam jiwa, bercampur aduk. Kalau penjahat divonis bersalah, ya memang mau apa, mau protes bagaimana? Tapi bukankah sebelumnya mereka telah menobatkan satu keluarga? Kalau kita baca ayat sebelumnya, masih dalam pasal 16. Dan mereka baru saja mengusir setan, menengking roh jahat. Tapi kenyataannya mereka sedang ada dalam masalah. Ditangkap, dipukul, didera, dikoyakkan pakaiannya, lalu dimasukkan dalam penjara.
Gejolak jiwa yang campur aduk ada di dalam diri mereka. Bisa berkecamuk, saudaraku. Mungkin kita melihat penjara seperti seorang tokoh yang pernah masuk penjara, kan dijemput pakai mobil lalu dimasukkan ke Sahara, ke suatu tempat yang aman dari gangguan orang lain kan. Lah ini dipukul, ditelanjangi, dimasukkan dalam penjara. Itu bukan perasaan jiwa yang sedang tenang. Kalau kita memposisikan diri dalam diri mereka, di tempat mereka, saya percaya ada satu pergumulan yang berat yang sedang berkecamuk, gejolak dalam jiwa kita yang tak terhingga. Kita punya masalah sedikit saja sudah pikiran kita bisa blank, bisa tidak berpikir serius dan tidak terfokus. Ini persoalan besar yang sedang mereka hadapi. Yang seharusnya mungkin mereka berkata, Tuhan seharusnya membela kita. Tapi kenyataannya kita mengalami masalah seperti ini. Nah, disinilah saudaraku, kita melihat satu sikap yang baik. Dan kalau saya berkata dengan jujur, sikap hati yang berkualitas. Dari seorang Paulus. Satu sikap yang berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya. Tanpa ada kecurigaan kepada Allah, tanpa mereka menuduh Allah melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk mereka alami. Hebat. Kok bisa tengah malam berdoa memuji-muji Tuhan? Bisa. Hati yang seperti apakah yang membuat mereka begitu tegar, membuat mereka begitu kuat di tengah-tengah tekanan yang begitu luar biasa? Saudaraku, sikap inilah yang membuat mereka sebenarnya menjadi pemenang. Sikap mereka yang menaklukkan persoalan hidup yang mereka alami. Penjara bukan tempat yang menyenangkan, betul? Persoalan bukan sesuatu yang kita inginkan. Masalah bukan sesuatu yang kita dambakan dalam hidup ini. Saya bisa bayangkan tergoncangnya jiwa mereka. Tetapi Paulus dan Silas dapat menaklukkan semua itu. Sikapnya, hatinya ketika berhadapan dengan penjara. Di sini kita bisa belajar bahwa mereka bisa menguasai hati. Dan itu ditunjukkan dengan tindakan yang mereka lakukan, yaitu berdoa dan memuji Tuhan. Jika mau jujur, ayo kalau saudara ada masalah, sedang ada ribut-ribut, sedang ada cekcok, sedang ada kesalahpahaman, apa yang kita lakukan? Adakah kita mengambil sikap datang kepada Tuhan, kita duduk di hadapannya berdoa menyembah Allah? Belum tentu. Kita kalau ada masalah, cari kesempatan untuk cerita kepada yang lain, cari orang untuk dapat ditanyai. Itu masalah mungkin kalau kita kategorikan dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Paulus dan Silas, itu tidak ada apa-apanya. Berdoa dan memuji Tuhan dalam situasi seperti itu bukanlah sesuatu yang mudah dan sederhana. Amin. Setuju saudara? Tidak mudah, saudaraku. Saya pernah mengalami sesuatu sebanyak itu, cuma gejolak jiwa biasa. Masalah sederhana kan? Seperti kemarin beberapa hari yang lalu. Itu jiwa. Masalahnya masalah sepele. Saya bisa bawa motor itu ngebut loh saudara. Tidak pikirkan apa yang terjadi. Kita kadang-kadang seperti itu. Saya tidak tahu saudara, tapi yang pasti umumnya kalau kita sedang diperhadapkan dengan masalah, apalagi itu sudah jiwa kita bisa bergejolak. Betul? Hati kita terganggu. Tak bisa tidur. Tak bisa makan, selera makan hilang. Semuanya menyita perhatian kita, bahkan kita ditarik ke sana. Jadi berdoa dan memuji
di dalam situasi seperti itu bukan sesuatu yang mudah dan sederhana. Kita bisa bernyanyi kalau keadaan baik. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa melakukan segala sesuatu. Tapi bagaimana kalau seandainya situasinya berbanding terbalik? Masih adakah sikap yang seperti Paulus dan Silas? Tengah malam buta mereka berdoa. Mereka menyembah Allah, memuji Tuhan. Kalau saudara membaca tulisan Paulus, hampir semua tulisan Paulus kepada surat-surat Paulus, itu selalu ada kata ucapan syukur yang disampaikan oleh Paulus. Saudaraku kekasih Tuhan, sekali lagi berdoa dan memuji Tuhan dalam situasi yang seperti itu bukanlah hal yang mudah dan sederhana. Yang umumnya orang lakukan, kebanyakan orang lakukan adalah menyalahkan situasi. Oh karena kamu, karena salahmu. Coba kalau tidak begini. Sudah mulai mencari siapa yang salah, siapa yang menjadi korban untuk dipersalahkan. Saudaraku kekasih Tuhan, bukanlah bersyukur, bukanlah punya sikap yang seperti itu, tapi justru bersungut-sungut bahkan menyalahkan Tuhan. Tentu sikap hati yang dimiliki oleh Paulus bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya. Ini menarik. Coba saya baca Paulus itu rasul yang luar biasa hebat. Tidak tiba-tiba punya sikap yang seperti itu. Bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya atau sesuatu yang datang tiba-tiba tanpa ada usaha dan perjuangan. Memang keselamatan di dalam Yesus Kristus itu dikerjakan oleh Allah sepihak tanpa keikutsertaan manusia. Yesus sendiri yang menyelesaikan itu secara tuntas. Tetapi ketika kita dalam hidup yang telah ditebus ini, kita juga yang berkata bahwa itu Tuhan pasti beri cuma-cuma hati yang seperti itu. Tidak. Itu tidak datang dengan sendirinya atau tiba-tiba tanpa perjuangan. Saya pastikan bahwa apa yang ditunjukkan, diperlihatkan sikap yang seperti itu oleh Paulus, itu sesuatu yang telah teruji. Amin. Sesuatu yang telah melewati proses yang panjang, yang pahit, yang menyakitkan. Dalam sebuah perjalanan kehidupan yang telah dilewatinya. Makanya saudaraku akan berbeda orang yang biasa ditempa dengan orang yang tidak biasa ditempa. Akan kelihatan kualitas orang yang sudah terbiasa ditempa dengan orang yang tidak biasa mengalami persoalan. Ada masalah, keok. Tapi kalau orang sudah biasa, makanya saudaraku dalam hal ini dengarkan begini. Orang di luar Kristen pun kalau mereka sudah terbiasa ditempa, pasti mereka kuat. Betul? Saya melihat sendiri, ada seorang ibu begitu kuat dengan tekanan, dengan keadaan dalam keluarga rumah tangga seperti itu, tapi dia kuat menanggung beban penderitaan yang seperti itu. Tapi kalau orang Kristen tidak pernah mengalami tempaan, makanya Ayub kan ngomong, untuk menjadi emas yang murni itu harus dimurnikan. Sebanyak kisah Ayub itu kisah menarik. Ya, menariknya kenapa? Yang ngomong kepada yang jalan-jalan itu setan itu siapa? Allah kan? Yub, Iblis, kamu lihat enggak? Yang ngomong kira-kira iblis yang melapor atau Allah yang ngomong ke iblis? Tuhan ngomong, Iblis, kamu lihat enggak Ayub? Artinya Tuhan itu ngomong, ini loh anak-anakku berkualitas. Kembali lagi saudaraku dikasih oleh Tuhan, apa yang dialami itu, sikap yang ditunjukkan oleh Paulus itu telah teruji dan melewati proses yang panjang. Makanya saya selalu berkata begini,
Kalau salah, ya nyatakan itu salah. Jangan salah kita bela untuk mendapatkan pembelaan. Salah nyatakan salah, baru kita benarkan. Karena kalau salah kita tutupi, kita coba lindungi, maka tidak pernah tahu kalau dia punya kesalahan, dan tidak akan pernah tahu kalau hal itu tidak perlu lagi dilakukan. Belajar untuk ada dalam situasi itu, untuk bangkit sehingga melihat, oh hidup ini memang seperti ini, perlu tempaan yang kuat. Perlu tempaan, dan Paulus telah melewati masa-masa itu. Nah, saudaraku, lalu apa isi hatinya sampai memiliki sikap yang begitu kuat, atau mungkin secara radikal, ekstrim, benar-benar ekstrim? Mungkin kita tidak seperti Paulus, tapi paling tidak dalam kapasitas kita milikilah sikap yang seperti itu. Saudaraku, berdoa memuji Tuhan di situasi yang sulit itu bukan mudah. Tapi Paulus mampu melakukannya. Apa sebenarnya? Ada banyak hal, tapi saya mau mengajak kita membuka satu pasal dulu dalam Filipi pasal 3. Saya baca ayat yang ke-10, sebenarnya panjang, tapi saya ambil ayat 10 dan seterusnya. Dikatakan begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudaraku, poin ini penting untuk membawa kita memahami bahwa Paulus itu mengupayakan hidup dalam bangunan kerohanian yang benar. Waktu Paulus berkata yang ku kehendaki mengenal dia, tidak ngomong seperti begini. Yang aku sih pingin aku mengenal Tuhan. Tapi mungkin kalau Paulus sedang berbicara, tulisan ini dibahasakannya, mungkin dia berkata begini, yang aku mau ialah mengenal dia. Penegasannya ada pada titik itu, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Bukan nada yang sendu tanpa ketegasan. Dan berapapun harganya, harganya mahal. Ia meninggalkan segala kehormatan yang selama ini dia miliki dan nama besar. Itu harga yang dibayar. Kerinduan dan keinginannya, kehausannya akan Allah, itulah yang membuat Paulus terbentuk sikap hatinya. Bukan terjadi tiba-tiba, tetapi ada satu perjuangan memberi diri untuk dikuasai oleh Allah, dipimpin oleh Allah, sehingga dalam tulisannya berkata, mereka yang dipimpin oleh Allah adalah anak-anak Allah, roh Allah adalah anak-anak Allah. Tempaan yang telah dialaminya membuat dia semakin mencari Tuhan, semakin bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan kalau kita baca di ayat 17 sampai dia berkata, kamu ikutilah teladanku, kata Paulus. Dan ini tidak mudah untuk saudara dan saya. Kita berkata, kamu ikut teladanku, tidak mudah. Apa yang mau kita teladankan? Tapi Paulus mengatakan itu. Kalau kita baca sampai ayat 17, saya bacakan, dikatakan begini. Saudara, ikutlah teladanku, dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Dari mana semua itu? Dari hati yang terus membangun hidup itu. Saudaraku, kita tidak punya masalah seperti Paulus. Tapi hati saudara, hati saya, hati Paulus sama bentukannya. Tergantung siapa kita, bagaimana meresponinya, bagaimana mengisi batin kita, manusia rohani kita dengan kebenaran-kebenaran itu. Dan Paulus memiliki keinginan yang kuat untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Itu yang luar biasa. Yang saya tadi singgung bahwa dalam kehidupannya mengucap syukur itu
adalah sudah menjadi gaya hidupnya. Itu terungkap dalam tulisannya seperti dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12. Kita lihat satu aja. Buka 1 Timotius 1 ayat 12. Banyak, hampir semua surat-surat Paulus. Tapi kita lihat dulu ini. Satu saja, 1 Timotius 1 ayat 12. Setelah ini selesai. Aku bersyukur kepada Dia. Selalu dia ungkapkan ucapan syukurnya. Ini menjadi ciri khasnya. Ini menjadi gaya hidupnya. Sekali lagi saudaraku, itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Apa yang dilakukan oleh Paulus di tengah-tengah malam, memuji menyembah Tuhan dalam tekanan belenggu, itu sebenarnya menunjukkan sikap pribadi mereka yang begitu kuat. Ingat, Tuhan buat mujizat, penjara terbuka, belenggu terlepas. Tapi sikap Paulus dan Silas di tengah-tengah situasi itu mungkin tidak pernah muncul dalam benak mereka bahwa penjara akan terbuka, bahwa sebelum penjara terbuka akan ada gempa. Mungkin tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka. Yang terlintas cuma satu, memuji Allah, menyembah Allah, memohonkan kepadanya. Dan dia sedang ada di jalur yang benar, dan sedang ada dalam rancangan Tuhan. Karena pasti Allah membela kepentingannya. Amin. Kalau kita membaca semuanya, Paulus berdoa dan menyembah, ingat, itu bukan karena mereka sedang dalam kesulitan dan mendapatkan pertolongan. Memang dapat dilihat dari sisi lain. Tapi sebanyak membuat mereka seperti itulah sikap hati mereka yang sudah teruji dan menyatu dengan Allah. Saudara kekasih Tuhan, mungkin ada banyak masalah yang saudara dan saya hadapi hari ini. Mungkin itu penjara-penjara kecil dalam hidup kita yang membuat kita tertekan, kita frustasi. Ikuti langkah Paulus, ia datang sama Tuhan. Apapun masalah sebesar apapun, datang sama Tuhan. Ia berdoa bukan karena merasa tidak ada cara lain. Ia bernyanyi bukan karena frustasi, tapi dia berdoa karena dia tahu dia dekat dengan Tuhan. Dia bernyanyi karena Tuhan pasti melingkupinya, membuat dia menang melewati setiap situasi itu. Dan ternyata Alkitab mencatat di dalam ayat yang kita tadi baca, akan tetapi ada 6, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Yang terjadi, penjara itu terbuka. Tuhan buat mujizat di tengah-tengah situasi itu. Fokusnya bukan kepada mujizatnya, tetapi sikap kita menghadapi, menerima, dan meresponi setiap apa yang terjadi. Dan ternyata saudaraku, kalau kita membaca seterusnya, keajaiban itu terjadi karena masih ada karya yang harus dikerjakan. Kepala penjara dan keluarganya diselamatkan. Amin. Penjara itu, masalah itu bisa saja Tuhan izinkan mengujimu. Untuk itu jangan sekali-kali tidak meresponi. Kalau ada sesuatu, cepat respon. Jangan sudah babak belur baru minta ampun, sudah babak belur. Mending tidak babak belur. Kalau sudah ada sedikit peringatan dari Tuhan, responi itu. Bawa hidup ini balik kepada Tuhan. Penjara itu bisa mengajari kita. Penjara itu bisa membersihkan hati kita. Dan penjara itu yang kita alami bisa membawa orang kepada Yesus. Penjara dapat ditaklukkan. Yang menaklukkan bukanlah kepala penjara. Yang menaklukkanlah bukan pembesar-pembesar kota, tapi 2 manusia yang bernama
Paulus dan Silas. Sejarah dicatat dalam Alkitab. Dan belum ada cerita penjara terbuka, lalu banyak napi keluar. Yang ada maling-maling itu yang dipenjara pada keluar. Karena ada kesempatan, pintu dibuka atau mereka melompat. Dan cerita itu banyak. Tapi semua sedang terdiam membisu. Tapi ada dua sosok manusia yang hatinya melekat kepada Tuhan. Di tengah malam mereka berdoa, menyembah Allah, memuji Tuhan. Alkitab mencatat mereka dilepaskan. Mereka dilepaskan, kepala penjara diselamatkan. Bukan lagi itu, masih banyak perjalanan panjang. Seorang Paulus menunjukkan bahwa sikap hati saudara dan saya harus kita juga uji melihat bagaimana isinya. Kalau kita membaca kisah perjalanan Paulus, Alkitab dengan begitu luar biasa mengungkapkan keinginannya, kerinduannya untuk mencari Tuhan, untuk mengasihi Allah, itu bukan main-main. Dia berani bayar harga. Dia rela kehilangan nama baik, nama besar. Dia rela kehilangan kehormatan. Bahkan dia mungkin pernah dikejar dan sampai pada akhirnya dipenjara. Tapi Paulus berkata, semua yang ada di belakangku aku lupakan. Karena ada hal yang lebih menarik. Ada hal yang lebih menyenangkan, yaitu pengenalanku akan Kristus. Ketika kita kenal Tuhan, maka kita tidak akan pernah gonjang oleh apapun. Bisa saja kita mengalami kelemah, bisa. Harus diakui. Tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita, dan membuat kita menang. Orang menang pasti ada perjuangan. Tidak ada kemenangan tanpa ada pertandingan dan perjuangan. Saudara, ketika melewati masa-masa hidup ini, pandemi ini saudaraku, kita tidak pernah tahu sampai kapan ini berakhir. Kalau kita membandingkan beberapa bulan yang lampau, sepertinya cepat selesai. Tapi kalau kita menarik itu grafik sampai hari ini, saya kadang-kadang pikir konyol begini saudaraku. Ini pikir konyol, tapi bukan kebenaran. Bisa-bisa banyak orang mati karena virus ini. Benar, itu kadang-kadang pikir konyol. Ini kalau begini terus. Saya kemarin, anak saya tekan kaget. Sekdanya DKI Jakarta itu meninggal. Lalu kemarin itu katanya ada lagi salah satu camat di Kelapa Gading. Itu yang kita dengar yang terhebohkan, yang tidak terhebohkan kan banyak. Dunia ini tidak pernah memberi kepastian. Sampai kapan? Saya tidak tahu. Yang saya tahu, Tuhan memberikan peringatan bagi kita untuk kita bersungguh-sungguh mengasihi Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami sedang ada dalam dunia yang seperti ini. Ada banyak orang yang merintih. Mereka kehilangan pekerjaan. Bahkan ada yang merintih karena pekerjaan mereka mengalami banyak kegagalan. Dan itu mungkin penjara-penjara kecil yang sedang menimpa banyak orang. Hari ini kami di sini bersama dengan umat-Mu. Mohonkan, tolong kami ya Tuhan. Untuk tetap fokus hidup kami, mata hati kami kepada Tuhan. Paulus dan Silas lepas dari belenggu. Karena hati mereka yang tetap tertuju kepadamu. Sekiranya kami dalam hidup ini mengalami berbagai macam hal, biarlah kami juga belajar untuk tetap memandang Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Firman-Mu berkata,
Baru setiap pagi, setiap hari rahmat Tuhan menunjukkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang setia, Alfa dan Omega. Kiranya kami meresponi dengan baik. Dengan tidak saja mencari pertolongan Tuhan, tetapi mencari wajah-Mu. Seperti Paulus katakan, yang ku kehendaki mengenal Engkau. Dan bersekutu di dalam penderitaan bersama dengan kematian Kristus. Tolong umat-Mu, tolong kami semua, berikan kesanggupan kekuatan, tetap memandang-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa permohonan kami, pinta kami kepadamu. Ya Allah Tuhanku, Bapakku yang setia, kami ungsikan hidup ini kepadamu. Terkadang bayang-bayang ketakutan menyelimuti banyak orang. Harapan kami hanya Tuhan. Satu hal kami mohon, tuntun kami Roh Kudus. Untuk kami belajar mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh. Untuk kami mencintai Tuhan dengan segenap hati kami. Seperti firman-Mu katakan, kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih Bapa. Kami percaya tetap ada kemenangan. Tetap ada kelepasan. Tetap ada kepastian karena Allah kami Allah yang hidup hari ini sampai selamanya. Engkau tetap sama ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom, mari kita berdiri, kita siapkan persembahan kita. Syukur ku naikkan padamu, sembah Ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja. Lagi syukur ku naikkan, syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja. Kita angkat persembahan kita. Kita doakan, Kristus Raja kami, Bapa yang baik. Oleh karena tuntunan Roh Kudus dalam nama Yesus, persembahan ini kami sediakan dengan hati. Kami membawa dengan hati. Kami serahkan dengan rasa syukur kami. Kiranya Tuhan di tempat kudusnya berkenan kepada hati, berkenan kepada korban syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, di rumah setiap kami ada berkat Tuhan. Dalam keluarga kami ada berkat Tuhan. Anak-anak kami, setiap kaum pria, kaum wanita, Tuhan memberkati. Hamba-hamba Tuhan diberkati Allah. Setiap pekerjaan kami, Tuhanlah sumbernya. Apapun kami perlukan, Tuhan sediakan. Kesehatan kami, hikmat kami, iman kami bertumbuh. Oleh karena Tuhan menyertai kami. Tuhan, persembahan kami serahkan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita angkat kedua tangan kita terima berkat dengan iman. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat yang di sorga kami terima. Kami bawa pulang dan menjadi bekal kami. Ajar kami tetap setia. Jemaat yang hadir,
Jemaat yang di rumah, yang ibadah di online, diberkati Tuhan. Ibadah sore nanti, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Demi nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.